Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kumpi Tarot. Biasa dipilih kartu. Hari ini aku pengen temanya itu langsung aja ya. Apakah aku memilih cinta yang salah? Mungkin sebenarnya kalau menurut aku di sini sedikit mengartikan aja ya. Apakah aku memilih cinta yang salah? Artinya adalah dalam perjalanannya itu mungkin kamu yang terlalu aktif, sedangkan dia agak pasif. Nah, mungkin kan di situ kita bisa bertanya, apa memang itu terlihat dari karakternya dia atau memang ada sesuatu hal lain yang dia menjalani dengan kamu terpaksa sehingga kamu merasakan cinta yang salah. Kamu salah mencintai seseorang gitu. Jadi ya apa ya, kiranya seperti itu gambarannya. Pokoknya sekali lagi temanya itu adalah apakah aku memilih cinta yang salah. Tapi teman-teman, sebelum kita menyatukan semua energi cinta kita, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Dan terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang sudah WA aku untuk konsultasi secara personal. Terima kasih banyak, semoga berkah, rezekinya barokah, dan selalu sehat juga, amin. Baiklah, satukan kita energi cinta kita. Baik, aku akan kocok kartu seperti biasa. Dan teman-teman niatkan dalam hati, yang mungkin kiranya kalian memiliki problem seperti ini. Niatkan dalam hati, apakah kamu memilih cinta yang salah? Apakah perjalanan cinta ini adalah cinta yang salah? Oke, aku akan kocok seperti biasa. Aku pakai kartu Desire Woman, dan aku akan memilih kartu. Tapi sekali lagi teman-teman yang merasakan ada masalah di dalam kisah cinta ini, boleh teman-teman membayangkan dia, atau boleh teman-teman membayangkan hubungan kalian yang mungkin pernah atau sudah berakhir gitu kan. Apakah memang itu cinta yang salah? Oke, bayangkan apa yang kamu mau bayangkan, positive thinking, dan satukan energi cinta kasih kita. Oke, ini aku akan ambil nomor 1 dulu. Aku ini butuh 3 kartu. 2, 3. Kartu nomor 2 ya. 1, 2, 3. Kartu nomor 3. 1, 2, 3. Dan kartu nomor 4. 1, 2, 3. Baiklah, boleh teman-teman memilih 1, 2, 3, dan 4. Silakan sesuai dengan isi hati teman-teman. Dan jangan lupa niatkan dalam hati supaya solusi yang diberikan juga mantap di hati teman-teman. Oke, aku akan pilih sekarang. Teman-teman 15 detik dimulai dari sekarang ya. Aku akan siapkan untuk gambaran kartunya. Silakan. Sudah? Belum? Baiklah. Oke, sudah? Baik, aku akan mulai bacakan di nomor 1 dengan sekali lagi temanya, apakah aku memilih cinta yang salah? Ada kartu pesimis, rahasia yang terbongkar, dan penyesalan. Di dalam perjalanan kehidupan cinta yang mungkin yang teman-teman bayangkan dengan dia gitu, dalam perjalanan itu sebenarnya banyak hal yang teman-teman sudah merasakan. Ada notabene pesimis, ada merasakan kayak, apa gue halu ya ngejalanin sama dia, atau memang gue nya juga terlalu optimis dan posesif sama dia gitu kan. Sedangkan yang gue rasakan dari dianya itu seperti tidak ada semangat sama sekali. Bahkan ngejalaninnya ya udah ngejalanin, mau ngejalanin hubungan tuh seperti kayak monoton. Oke, memang kalian sering jalan, kalian sering mungkin ke destinasi liburan kecil-kecilan di kota kalian gitu kan. Tapi seperti banyak gestur dan mimik wajahnya dia yang antusiasnya tidak terlalu over. Bahkan mungkin dia lebih kayak sibuk main dengan handphone. Jadi kamu dan dia sama-sama sibuk dengan main handphone. Jadi tidak ada apa ya, mungkin perjalanan cintanya tektoknya itu tidak terlalu ada tektoknya. Sekalipun memang dia suka telepon kamu, dia suka mencari kamu, dia suka pengen tahu keadaan kamu seperti apa, tapi ternyata
kamu merasakan ada sesuatu hal yang mulai kamu berpikir, mungkin di 1 bulan 2 bulan kalian mau berkomitmen atau menjalani kisah cinta ini, kamu belum merasakan sesuatu hal yang agak ngeganjil, tapi mungkin sudah 6 bulan ke atas, 6, 7, 8, 9, 10, kamu ada merasakan sesuatu hal yang bikin kamu kok begini ya gitu, kok menjalannya tidak ada greget, kok menjalannya seperti aku yang aktif gitu kan ya. Sekalipun keluarganya welcome sama aku, sekalipun keluarganya juga terbuka sama aku, tapi kok aku merasakan banyak sesuatu hal yang beda dengan dia, beda. Terus udah gitu kayak ada sesuatu hal yang dia simpan gitu, maksudnya dia pendam sendiri. Terus udah gitu kamu juga merasakan ada sesuatu hal yang kamu yang kamu merasakan dia itu cara merangkul kamu itu seperti kayak entah itu kaku atau memang entah itu dia tidak mau merangkul kamu, karena kamu merasakan kayak rangkulannya itu tidak erat dan tidak tulus gitu. Di dalam perjalanannya kamu menjalani, dia pun menghubungi kamu seperti biasa, seperti normal pada umumnya gitu kan. Tapi ada satu momen akan ada sebuah kebenaran yang terungkap dan ada rahasia yang terbongkar yang kamu tahu. Akhirnya kamu mengetahui sesuatu hal tentang dia. Mungkin di dalam perjalanan hubungan kalian itu ternyata dia tidak mencintai kamu 100%, sehingga itulah yang membuat dia seperti tidak bersemangat menjalani sama kamu. Entah itu hanya sebuah rasa kasihan terhadap kamu, atau memang ada sesuatu hal yang kamu berikan sama dia. Bukan berarti itu tanda kutip yang negatif ya, tapi memberikan itu bisa aja kamu royal sama dia, atau memang kamu memberikan dia pekerjaan, informasi pekerjaan, sampai pada akhirnya dia masuk pekerjaan, maksudnya sampai pada akhirnya dia keterima di pekerjaan itu, sehingga dia kayak ngejalanin karena sudahlah, gue kalau putus kan gak enak gitu kan, apalagi dia sudah dia sudah baik sama gue, sampai gue bisa masuk pekerjaan di tempatnya sekarang, atau gue sampai bisa dapat rezeki seperti itu dari dia gitu kan. Pengen gue tinggalin tapi gue nggak tega, nanti dikira gue cuma manfaatin dia. Nah ternyata hal itu yang dia pendam, sampai pada akhirnya kamu tahu adalah rasa sakit hati kamu terhadap dia. Kamu merasakan ada sebuah pengkhianatan, walaupun mungkin di sini kita tidak bisa menyalahkan keadaan ya, karena mungkin cinta terpaksa, dan salahnya dia adalah dia mencintai kamu, dia menyukai kamu hanya karena dia mengharapkan pekerjaan yang kamu informasikan terhadap dia. Setelah pekerjaan itu didapat, pada akhirnya dia menyatakan perasaan karena dia mungkin gak enak sama kamu, ibarat kata kayak balas budi ke kamu. Nah di sisi lain dari kamunya nggak apa-apa hal itu, maksudnya gini loh, kalau memang lu nggak pengen sama gue ya nggak apa-apa gitu loh, daripada seperti ini sudah dijalanin, sudah diberikan yang terbaik, motivasi baik, bahkan keluarganya dia cukup welcome sama kamu, bahkan keluarganya kamu juga tahu dia gitu kan. Yang pada akhirnya di sini kamu merasakan sebuah penyesalan. Kamu tidak menyesal kamu memberikan jalan rezeki buat dia, sehingga dia bisa dapat bekerja, dia bisa bekerja di perusahaan yang mungkin kiranya bagus, tapi yang kamu sesalin adalah ketidakjujurannya dia, yang pada akhirnya kamu tidak sengaja mengetahui hal itu dari mungkin entah rekan kerjamu atau teman-teman kamu sendiri. Kamu nggak sengaja pas kamu mau aprokin dia atau kamu mau ngasih surprise dia, ternyata dia menceritakan hal itu sama temannya. Mungkin disitulah kamu tidak sengaja terdengar apa yang dari mulutnya dia sampaikan ke teman kamu, atau mungkin kerabat kamu atau partner kerjanya, yang kamu nggak sengaja memang mau memberikan dia surprise. Sakit hati pasti, penyesalan pasti gitu kan. Tapi dari sini aku tangkap dari kata aku, kamu jadi belajar, oh kalau kita memang niat memberikan pertolongan sama seseorang, kita tidak perlu minta timbal baliknya, apalagi itu yang berhubungan dengan cinta. Karena seandainya memang perjalanannya takdirnya itu sampai ke arah pernikahan, kasihan kalian. Maksudnya kasihan saya sebagai di sini mungkin yang mencintai dia tulus, sedangkan dia tidak mencintai saya tulus, karena dia memang tidak enak dari berkata karena balas budi karena saya menolong dia. Jadi bagusnya dari kamu tuh mencoba untuk tegar, walaupun rasa penyesalan itu luar biasa, berkecamuk, tapi kamu tidak menyesal kamu memberikan jalan rezeki buat orang lain. Mungkin itu bisa bermanfaat untuk kehidupannya dia ke depan nanti. Jadi memang teman-teman yang pilih kartu nomor 1, apakah memang aku memilih cinta yang salah? Memang bukan cinta yang salah, tapi perjalanan kisah cinta kalian yang mungkin di sini tidak ada ketransparansi, sehingga itu membuat perjalanan cintanya yang salah. Alhamdulillah untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, semoga itu bisa menjadi pelajaran, karena pada akhirnya kamu pun akan bertobat, dalam arti adalah untuk berhati-hati dalam melangkah dan berhati-hati dalam memilih cinta.
Nah, itu dia teman-teman nomor satu. Jadi, walaupun sedih, tapi insya Allah yang pilih kartu nomor satu selalu optimis karena dia yakin cinta di luar sana banyak hal baru yang akan baik buat kamu menjalaninya. Itu dia nomor satu. Baiklah, aku akan lihat nomor dua. Apakah kamu memilih cinta yang salah? Nah, aku lihat di nomor 2 tidak salah. Cinta itu tidak pernah salah, tidak salah. Tapi mungkin cinta itu yang membuat kita salah adalah saat kita salah menempatkan cinta itu di mana. Pada saat kalian menjalin sebuah hubungan, itu tidak ada masalah, tidak ada masalah sama sekali. Dia sayang sama kamu karena ibarat kata pertemuan kalian itu pertemuan yang memiliki chemistry cinta, memiliki rasa cinta, yang pada akhirnya aku lihat dari gambar kartu aku, kamu dan dia sama-sama memperkenalkan kalian ke keluarga, termasuk kamu dikenalkan ke keluarganya dia, dan disitulah sedikit besarnya ada sebuah hubungan yang membuat kalian jadi agak renggang. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Karena keluarganya dia atau mamanya dia kurang setuju dengan kamu, kurang setuju dengan hubungan kalian karena merasakan kalian itu jenjang karirnya itu masih jauh, masih panjang, dan mamanya itu sedikit kurang sreg karena suku. Jadi teman-teman garis bawahi ya, aku tidak membicarakan ras, tapi kadang namanya orang tua zaman dulu pasti kepengennya anaknya dapetnya satu daerah atau mungkin satu suku atau provinsi lah ibarat kata. Nah di sini gambar kartu aku seperti itu. Jadi mamanya kurang setuju karena perbedaan dari segi daerah, dan aku juga lihat dari kartu aku juga di sini. Walaupun kelihatan di dalam perjalanannya mamanya ini memberikan keharmonisasian kalian menjalani hubungan, tapi ternyata mamanya itu masih berat untuk merestui. Kamu datang ke rumahnya ya mamanya biasa menerima kamu, suruh makan ya biasa, tapi untuk mendapatkan chemistry hal itu susah. Untuk merasakan chemistry-nya di situ susah. Walaupun mamanya sudah merasakan ada perbedaan cara kamu memperlakukan mamanya gitu kan. Maksudnya kamu memberikan perhatiannya lebih, tapi mamanya belum open banget perasaannya sama kamu. Di dalam perjalanannya kisah cinta kalian, ternyata pada akhirnya mamanya mengungkapkan lah rasa sedikit kurang setuju sama dia. Mamanya bilang, "Mak, sini, mamamu mau bicara." "Kenapa, Mak? Hubungan kamu gimana sama Fitri?" "Aduh, aku insya Allah serius nih, Mak. Doain ya, kita lagi ngumpulin duit masing-masing. Dia ngumpulin duit, aku lagi ngumpulin duit." "Oh, boleh nggak Mama sedikit ngasih saran? Mau nggak kamu nyarinya satu suku atau misalnya satu daerah?" Tek, disitulah langsung kamu si dianya langsung seperti menara yang hancur karena ternyata di balik kebaikan mamanya selama ini, maksudnya gini loh, mamanya please welcome, mungkin mamanya pengen merasakan biar mamanya jatuh cinta nih sama kamu, tapi ternyata mamanya belum bisa jatuh cinta sama kamu. Perjalanan hancur, dia belum berani menceritakan hal itu sama kamu, yang pada akhirnya ada satu momen saat kamu menanyakan hubungan ini baiknya seperti apa, disitulah dia mulai berbicara. Dan dalam perjalanan pembicaranya itu ternyata ya kamu akhirnya tahu ternyata mamanya kurang respon sama kamu. Akhirnya kalian mencari jalan keluarnya, pada akhirnya si dia akhirnya memberanikan diri untuk ngomong sama mamanya, berikan kesempatan lagi. Maksudnya gini loh, mama harus melihat dari karakter orangnya, jangan melihat dari sukunya dia apa misalnya seperti itu, tapi berikan kita kesempatan. Perjalanannya jauh lagi, panjang lagi, ya walaupun pada akhirnya hubungan kalian ke arah serius atau ke arah pernikahan karena ada faktor dari keluarganya, dia juga mendukung hubungan kalian gitu kan. Ibarat kata orang jahat itu bukan karena lo keturunannya siapa, lo sukunya apa, lo agamanya apa, bukan, tapi orang jahat itu karena ada dari hati kita sendiri yang mungkin kitanya yang jahat sama orang lain atau kitanya tidak baik dengan orang lain. Pada akhirnya keluarga bukan mengkompori ya, tapi keluarga berbicara sama mamanya dia, dan dalam perjalanan mamanya dia akhirnya mamanya dia merestui, tapi itu pun karena
dukungan keluarga, karena omongan keluarga, atau mungkin dari bapakmu. Nah, dalam perjalanannya mungkin setelah direstuin, kalian ada gambaran pernikahan 1, 2, 3 bulan pertama tidak tidak menunjukkan gimana ya chemistry yang ada gitu kan, tapi pada akhirnya di 6 bulan sampai 1 tahun pernikahan, sampai 1,5 tahun pernikahan kalian, mamanya di situ menunjukkan rasa kepuasan dan rasa bahagianya memiliki mantu seperti kamu. Karena apa? Karena mamanya merasakan di sini kamu tidak perhitungan, kamu tidak ungkit-ungkit apa yang sudah kamu berikan. Bahkan saat mamanya sakit pun kamu mau merawat dia, dengan kamu mungkin lebih mengambil cuti pekerjaan dibandingkan si dia untuk cuti pekerjaan. Kamu yang rela untuk ngambil cuti pekerjaan. Akhirnya di situ lambat laun digambar kartu aku mamanya mamanya merasakan ada chemistry, dan mamanya hatinya terbuka gitu kan. Pada akhirnya di sini di hubungan ini endingnya happy ya, walaupun perjuangannya cukup dengan sangat-sangat air mata, tapi alhamdulillah happy. Karena apa? Karena aku lihat ada tulisannya siap menjadi pembimbing dengan bakat dan antusiasmu untuk sebuah keberhasilan. Jadi apakah kamu memilih cinta yang salah? Insya Allah tidak. Tapi awalnya saja yang penuh dengan polemik, dan awalnya saja yang penuh dengan perjuangan, yang pada akhirnya semua bisa bersatu mungkin dengan kekuatan doa, dengan ketulusan kamu terhadap mamanya, dan ketulusan dia juga memperlakukan kamu dan mamamu juga seperti apa. Yang chemistry itu akhirnya didapatkan, yang pada akhirnya mamanya menyatakan keikhlasannya dan ketulusannya memiliki ibarat kata mantu atau calon mantu seperti kamu. Jadi alhamdulillah nomor 2 aku bacanya ke arah happy. Sekalipun perjuangannya luar biasa, walaupun ada air mata, karena bukan yang dilawan ya, tapi karena yang dihadapi adalah orang tua. Mau seperti apapun kita, orang tua itu tetaplah selalu nomor 1. Jadi disinilah ya belajar bagaimana cara kita harus bisa menyampaikan apa yang kita rasakan terhadap orang tua kita. Jangan hanya egois serta-merta kita cinta dia gitu kan, kita sampaikan salah penyampaian, takutnya malah jadi konflik antara mama dan anak atau mama dan menantu. Jadi ya hilangkan hal itu, pikiran positif, berikan chemistry, rasa sayang. Pasti rasa sayang chemistry itu akan nyampe ke hatinya mamamu, mama mertuamu atau mamanya dia gitu kan, yang pada akhirnya perjalanan kisah cinta kalian bisa lebih baik. Amin. Itu dia nomor 2. Nah, nomor 3 nih teman-teman, apakah aku memilih cinta yang salah? Kalau aku lihat dari kartu aku, kalau dilihat di sini apakah memiliki cinta yang salah? Mungkin aku membacanya bukan memiliki cinta yang salah, tapi cara mendapatkan dia yang salah. Karena aku lihat dari kartu aku di sini ada tulisannya berkhianat, musuh dalam selimut dikhianati. Itu masa kamu mendapatkan dia, mungkin kamu menyakiti hati orang lain. Entah ya aku tidak tahu nanti si dia itu berbicaranya apa terhadap kamu. Bisa aja dia berbicara, aku tuh udah putus tapi aku dikejar-kejar terus sama cewek ini, ya mau nggak mau aku masih jalanin. Kita nggak tahu dia berceritanya berbohong atau tidak. Cuma di sini cara kamu mendapatkan si dia itu secara tidak langsung memotong, ibarat kata yang walaupun hubungannya dia renggang, tiba-tiba langsung dipotong, sakit dong ya kan. Nah, jadi ibarat kata sedikit ada rasa sakit menyakiti orang lain. Dalam perjalanannya kamu serba salah karena kamu merasakan apakah ini cinta yang salah ya, kok saya seperti menjalaninya tidak enak ya, tidak happy, kok saya menjalaninya seperti kayak ada sebuah beban yang saya rasakan itu adalah sebuah rasa bersalah. Terus pada akhirnya kamu membicarakan sama dia, terus udah gitu mungkin kamunya juga minta maaf gitu kan, tidak langsung mungkin dengan mantannya si dia, tapi kamu lebih minta maaf terhadap terhadap pasangan kamu, dan terhadap mungkin pada saat ibadah kamu minta maaf untuk orang ini, sehingga pada perjalanannya ada sebuah kebebasan hati. Artinya adalah ada sebuah hati kamu yang selama ini terkekang karena rasa bersalah, akhirnya hati kamu jeber, jeber ya, lega gitu kan, lega karena kamu ngerasa setiap ibadah kamu, setiap doa kamu selalu berucap, Tuhan
ya Allah, apakah memang saya pernah menyakiti hati sesama perempuan? Kalau memang saya pernah menyakiti hati sesama perempuan, tolong maafkanlah saya. Jadi mungkin hal itu yang mungkin kamu utarakan, kamu sampaikan, kamu selalu berdoa, bahkan kamu menyampaikan hal itu kepada pasangan kamu, akhirnya ada sebuah, mungkin ada sebuah petunjuk atau ada sebuah kelegaan yang membuat kamu jadi kayak alhamdulillah, paling tidak saya sekarang menjalani kamu dengan rasa bahagia, dengan kebahagiaan cinta, dengan jatuh cintanya akan semakin bertambah terhadap si dia. Dan aku juga lihat dari kartu aku, bagusnya juga si dia adalah dia itu meminta maaf sama orang di masa lalunya karena pernah mengecewakan atau menyakiti, dengan tujuannya, alasannya adalah dia sempat menduakan si mantannya tersebut dengan menjalani hubungan sama kamu, sehingga perjalanan kisahnya dia dengan mantannya itu akhirnya kandas, dan si dia memilih kamu yang mungkin pada perjalanannya ada rasa bersalah dari kamu gitu kan, ada rasa bersalah juga dari dia. Dengan kekuatan doa, mungkin di sini juga ada cara lainnya, itu mungkin kamu langsung minta maaf dengan dia gitu, dengan si sosok mantan itu, yang pada akhirnya menemukan titik kelegaan. Dan titik kelegaan itu adalah jatuh cintanya kamu semakin bertambah terhadap dia. Nomor 3 sih, kalau aku melihatnya memang pada akhirnya, apakah cinta ini yang salah? Mungkin tidak ya, tapi cara mendapatkan cinta yang salah, yang harus mengorbankan atau menyakiti hati orang lain sehingga orang merasa tersakiti dengan apa yang sudah kamu lakukan. Walaupun pada akhirnya sekarang kamu sudah berbahagia dengan dia, dan mungkin mantannya itu juga sudah berbahagia dengan orang lain, sehingga berkecamuk hati kamu saat merasakan sebuah penyesalan dan rasa bersalah. Akhirnya kamu juga merasakan sebuah kelegaan karena mungkin dia si mantan itu sudah memaafkan kamu, dan dia yang pada akhirnya perjalanan kisah cinta kalian jadinya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, karena ada kartu mengatakan serba salah dalam menjalani. Jadi ya, nomor 3, apakah kamu memilih cinta yang salah? Sekali lagi, insya Allah tidak, tapi cara mendapatkannya kamu mungkin agak-agak salah, kamu dengan mengorbankan perasaan orang lain. Itu dia nomor 3. Nah, sekarang yang nomor 4, apakah kamu memilih cinta yang salah? Aku sedikit jelaskan. Cinta tidak pernah salah, tapi karakter dari diri kita mungkin ada yang salah. Kamu ini sepertinya dia ini adalah sosok pacar kamu atau pasangan kamu udah cukup lama. Sudah sempat putus nyambung, tapi kamu mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Ya, pada akhirnya kalian memutuskan untuk mungkin ke arah pernikahan atau keseriusan. Dalam perjalanannya ternyata gitu, kamu terlalu banyak sakit hati gitu kan. Adalah sebuah kejujuran dari dia ada, tapi kamu menjalani dengan penuh sakit hati, kekecewaan, mungkin penyesalan juga, kenapa gue pada akhirnya memilih dia. Tapi kalau kamu mau meninggalin dia atau berpisah sama dia, kamu mungkin juga ada rasa malu sama keluarga, yang mungkin dulunya keluarga atau teman kamu menyarankan lo pikirin lagi deh kalau sama dia, yakin lo sama dia. Ya mungkin kamu tidak mau mendengarkan kata-kata itu, ya pada perjalanan kamu menjalani ternyata kata-kata lo yakin sama dia itu ada benarnya juga, sehingga membuat kamu jadi untuk menyudahi hubungan dengan dia itu. Kamu berpikir karena kamu takut nanti orang beranggapan tuh kan udah gue bilangin, lo nya sih ngeyel lah. Akhirnya kamu mencoba memendam apa yang kamu rasakan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali mungkin kamu agak nyantai, tapi ada satu momen yang di kartu aku kelihatan dianya itu playboy banget, alias buaya banget deh gitu kan. Kamu mencoba untuk bertahan, ternyata keplayboyannya dia itu semakin menunjukkan titik keplayboyannya dia, sehingga kamu kayak ngerasain apakah gue kuat untuk bertahan dengan dia, apakah gue memang baik untuk bertahan sama dia. Nah, kalau aku lihat dari kartu aku di sini, kamu merasakan gini loh, suatu hari nanti manusia akan bisa berubah kok, mungkin belum saatnya saat ini, walaupun saya harus tekanan batin, walaupun saya harus mengorbankan hati saya, tapi saya yakin kok dia bisa berubah. Karena mungkin di sini kamu mempertahankan ada faktor keturunan juga, atau di sini juga kamu mempertahankan karena rasa tanggung jawab kamu besar dan membuktikan kalau manusia itu bisa berubah.
Nah, di dalam perjalanannya ternyata ke playboynya semakin menunjukkan dan bikin kamu sakit hati dan membuat kamu berpikir apakah layak ini dipertahankan, sampai pada akhirnya ada 1-2 momen yang membuat hubungan kalian hampir di ujung tanduk. Sama yang aku lihat dari kartu aku, kamu melihat dia dengan orang lain, tapi dia bilang saya tidak berkomitmen dengan orang ini, saya hanya menjalani, tapi orang ini memaksakan. Jadi si dalihnya dia itu adalah dia menjalaninya hanya karena terpaksa dengan orang ini, karena orang ini mengancam. Akhirnya kamu cari tahu, ini drama banget ya, akhirnya kamu cari tahu ternyata memang betul gitu kan, si perempuan ini lah yang memaksakan hal itu, sehingga membuat pasangan kamu, membuat dia jadi bertahan karena takut kalau dia membuka semua kedoknya itu di hadapan kamu. Akhirnya kamu sudah mengetahui hal itu, kamu memberikan kesempatan lagi buat dia tanpa orang lain tahu. Kamu memberikan kesempatan sama dia dan sempat ada masalah, dan alhamdulillah sih pelan-pelan dari dianya ada perubahan sangat lebih baik dan dia sudah mulai lebih jujur dengan hubungan ini. Jadi yang nomor 4 ini adalah, apakah kamu memilih cinta yang salah? Insya Allah tidak. Memilih orang yang salah mungkin iya, karena awalnya kamu banyak tekanan hati, tekanan batin dan sakit hati, tapi lama-lama manusia ada perubahan, manusia juga memiliki hati yang akhirnya hatinya itu mungkin disentil sama Allah, yang akhirnya membuat hatinya dia itu lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah yang pilih kartu nomor berapa tuh namanya? Nomor 4 di sini termasuk happy juga, dan termasuk perjuangannya tidak sia-sia. Nah itu dia teman-teman, 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah sudah aku jelasin, semoga berkenan di hati teman-teman semua. Jangan lupa untuk teman-teman semua jaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatannya, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, follow Instagram aku @bit_tarot. Untuk konsultasi secara personal silakan bertanya by DM ataupun WA. Syarat dan ketentuan berlaku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.